Saya record. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan ke-11 ya, kita hari ini akan membahas mengenai ya, jadi kalau kemarin kita bahas mengenai keterkaitan antar kebutuhan, kemudian ada analisis dampak atau impact analysis. Nah, hari ini kita akan belajar membuat untuk dokumen analisisnya ya, karena software requirement engineering ini terkait dengan kebutuhan atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nah, maka hari ini kita akan mencoba untuk membuat kelompok. Nanti kita akan coba untuk membuat SKPL atau dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Sebelumnya sudah pernah membuat atau belum? Atau baru pertama kali SKPL ini? Sudah pernah buat? Belum, Pak. Belum? Pernah tapi belum lengkap, Pak. Pernah tapi belum lengkap ya? Iya, Oke. soalnya ngerjainnya bareng-bareng, Pak. Ya. Nah, untuk kali ini nanti akan saya share ya, lebih lengkap. Saya berikan template-nya juga ya, template-nya dari ada nanti format Word, kemudian ada cara pengisiannya juga seperti apa. Jadi kalau SKPL ini biasanya ada dua macam ya. Yang pertama yang terstruktur, kemudian yang kedua ada SKPL yang berorientasi objek. Nah, nanti kita akan fokus pada SKPL yang berorientasi objek. Jadi nanti saya sediakan untuk tutorialnya juga, cara pengisiannya dan ada contohnya ya. Jadi nanti kalian tinggal membentuk kelompoknya saja, kemudian menentukan topik softwarenya apa yang akan dianalisis, lalu dituangkan ke dalam template dokumen yang nanti saya sediakan. Oke, untuk agendanya hari ini nanti saya akan menjelaskan sedikit tadi sudah mengenai spesifikasi kebutuhan. Kemudian yang kedua ada tugas kelompok ya, karena ini dokumennya berupa dokumen spesifikasi, maka nanti mohon membentuk kelompok. Kelompoknya boleh yang sudah pernah dibuat ya, di pertemuan sebelumnya kan sudah pernah membuat kelompok, boleh pakai yang itu atau boleh membuat baru lagi, silakan. Nanti setiap kelompok saya berikan maksimal 5 orang. Kemudian nanti pembagiannya disepakati saja untuk yang nomor 3 ini, mau kalian pilih sendiri atau saya yang bagi juga boleh, nanti disepakati. Kemudian nanti akan saya jelaskan mengenai SKPL-nya ini bagaimana cara menyusunnya ya, karena dokumennya nggak harus langsung jadi, tapi kita buat secara bertahap ya, secara 3 kali kita buat, nanti ada part 1, part 2, dan part 3 atau part final. Kemudian nanti baru kalian bisa diskusi mengenai materi yang disampaikan maupun materi SKPL hari ini, dan ada tanya jawab juga ya. Oke, saya jelaskan dulu mengenai spesifikasi ya pertemuan 11. Untuk hari ini tentunya mengikuti online meeting ya, karena pakai Zoom ya, pakai Zoom. Kemudian nanti rekaman ini akan saya upload ya. Lalu untuk di Kulino sendiri, karena kita masih online, nanti mohon membuat mengisi presensi atau absen ya. Lalu yang ketiga, nanti silakan mengikuti pembagian kelompok yang mau dibagi sendiri, pilih sendiri, ataupun nanti saya bagi ya. Nanti disepakati saja yang hadir bagaimana. Kemudian yang keempat, nanti menyimak penjelasan tugas kelompok. Jadi ini yang nanti dilakukan di pertemuan ke-11.
Oke, saya akan jelaskan dulu untuk yang pertama ini mengenai SKPL. Jadi karena mata kuliah mata kuliah kita ini terkait dengan spesifikasi kebutuhan ya, software requirement engineering, jadi rekayasa kebutuhan, maka tentunya berkaitan erat dengan salah satu dokumen yang ada di RPL. Ya tadi ada yang menjawab sudah pernah membuat, ada juga mungkin yang belum pernah sama sekali, ada juga mungkin yang sudah pernah tapi belum semuanya. Jadi dokumen SKPL ini merupakan salah satu dokumen dalam RPL ya, atau rekayasa perangkat lunak yang biasanya digunakan dalam tahap analisis. Nanti akan saya bukakan contoh template-nya ya. Nah, dokumen ini punya template sendiri. Nanti saya berikan, karena mungkin kalau kalian cari di internet itu berbagai macam ya, dan mungkin ada label kampusnya. Nah, maka nanti ketika kalian mengerjakan mohon menggunakan template yang sudah saya berikan, karena kita gunakan template punya kampus sendiri ya. Oke, untuk SKPL ini nanti berkelompok, kalian nanti silakan menentukan kelompoknya, ada 5 orang. Mau disepakati dulu kelompoknya, mau pilih sendiri atau dibagi. Bagi atau sendiri? Pilih sendiri, Pak. Ya, silakan diisi di kolom chat. Pilih sendiri atau ya, silakan diisi biar tahu mayoritas mau. Oke, pilih sendiri ya, rata-rata pilih sendiri. Oke, semuanya, hampir semuanya pilih sendiri. Oke. Ya, dari yang hadir ini rata-rata pilih sendiri. Nah, ini ada pertanyaan, satu kelompok harus 5 orang atau bisa 4? Ya, bisa. Maksimal 5 pokoknya. Kalian mau misalkan satu kelompok 2 orang boleh, 3 orang boleh, 4 orang boleh, 5 orang boleh. Ya. Yang tidak bisa itu yang lebih dari 5. Pak, 6 orang boleh nggak? Itu nggak boleh ya. Nanti harus dibagi 2 kelompoknya, masing-masing 3 orang. Kalau masih 4 boleh. Jadi dicermati maksimal 5. Jangan sendiri ya kalau bisa ya. Kalau bisa minimal 2 orang, maksimal 5 orang. Jadi kalau 4 ya tentu saja boleh. Ya. Oke, untuk SKPL ini sendiri nanti ada 3 part ya, part 1, 2, dan final. Nanti kita akan mengerjakan yang pertama dulu untuk part yang 1. Jadi akan dikerjakan sampai poin use case diagram. Nanti saya sambil sambil tampilkan template-nya ya. Jadi nanti mengerjakan by template saja. Kemudian kalian tidak perlu khawatir, Pak, saya bingung nanti mengerjakannya. Nah, ini saya sediakan juga tutorial dan contoh pengisiannya. Nah, untuk linknya sendiri sudah saya posting di pertemuan 11. Di situ ada link cara mengisinya. Ya. Kalian fokus di part 1 dulu, part 1 sampai dengan poin 321. Kemudian nanti ketika mengumpulkan ini ya sering ada miskomunikasi. Biasanya cukup 1 orang saja yang mengumpulkan. Jangan sampai satu kelompok yang mengumpulkan 2 orang atau 3 orang, atau semua orang mengumpulkan, ini ya dihindari ya. Cukup 1 orang saja. Pak, nanti nilainya bagaimana? Ya nanti nilainya berdasarkan kelompoknya ya. Misalkan kelompoknya dapat 90 ya nanti semua orang dapat 90. Nah, kecuali nanti kalau di part 2 itu sudah ada kontribusi ya. Kalau di part 1 belum ada tampilan kontribusi, nanti di part 2 itu sudah ada tampilan kontribusi. Jadi nilainya berdasarkan kontribusi terhadap pembuatan SKPL-nya. Nah, yang dikumpulkan nanti format Word, kemudian nanti untuk instruksi lengkapnya bisa ngecek di Kulino. Saya tampilkan dulu untuk
ininya untuk template-nya ya. Sebentar, saya lihat dulu template untuk saya buka dulu template SKPL ya. Oke, template-nya sudah muncul? Sudah ya? Ya, ini untuk template-nya nanti bisa ada di Kulino juga, sudah saya upload, nanti kalian bisa download ya, dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Ya, nanti ditentukan ya setiap kelompok. Nanti kalau sudah dapat kelompoknya, misalkan 5 orang atau 4 orang, ya kalian nanti menentukan nama perangkat lunaknya apa. Nah, ini bebas. Nanti yang penting jangan sampai sama antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Caranya bagaimana? Nanti setelah ini setiap kelompok mohon posting nama anggotanya di grup, kemudian nama perangkat lunaknya atau topik perangkat lunak yang dianalisisnya apa. Nanti saya berikan template-nya, silakan kalian isi. Siapa cepat dia dapat ya nanti untuk perangkat lunaknya apa bebas. Kemudian untuknya nama customer dan alamatnya. Nah, ini nanti diisi nama ketua, anggota, beserta NIM-nya. Nah, ini sudah ada template-nya Audinus ya. Jangan pakai template dari kampus lain, kita sudah punya template sendiri. Kemudian nanti ini ada SKPL X ini adalah nomor kelompok. Nah, nanti untuk yang posting di grup WA, siapa yang cepat itu berarti nanti jadi kelompok 1, kemudian yang posting setelahnya jadi kelompok 2 dan seterusnya ya. Nah, ini ada daftar perubahan, bagaimana cara ngisinya nanti ada di tutorial. Ini daftar isi ya. Kalau kita lihat dari daftar isi, yang untuk part 1 kalian cukup mengerjakan sampai dengan poin 321, berarti sampai sini saja. Nanti untuk part 1-nya ada use case diagram. Nah, ini nanti diisi daftar tabel, gambar. Kalian isi tujuan perusahaan dokumen, lingkup, aturan penomoran, ya, referensi. Nah, ini seperti menulis daftar pustaka ya. Ada fungsi produk ya, fungsi produk ini berupa list atau fitur-fitur apa saja yang nanti akan diterapkan. Kemudian ada pengguna yang misalkan kalian menganalisis Siadin ya, nanti penggunanya misalkan ada mahasiswa, ada dosen, ada admin, ada tata usaha. Nah, ini nanti dituliskan di sini ya. Kemudian sampai dengan poin sini saja ya. Untuk part 1 sampai dengan use case diagram sampai sini ya. Nanti untuk poin 32 dan seterusnya itu ada di part yang kedua. Kalian cukup buat sampai use case diagram. Nah, Pak, use case diagram seperti apa? Nah, untuk use case diagram sendiri nanti sudah saya sediakan ya template atau tutorial cara membuat use case diagramnya. Saya sediakan juga toolsnya, Pak. Saya bingung biasanya membuat use case tidak ada tools yang biasa digunakan. Nah, saya sediakan link juga untuk bisa kalian download ya. Itu walaupun versi lama tapi dia terlisensi ya, ada serialnya, ada key-nya ya. Ada serial number-nya, jadi bisa diinputkan agar apa namanya itu tidak dianggap bajakan ya. Jadi ada serial key-nya, kalian bisa gunakan pakai Enterprise Architect yang versi 7. Cara membuat use case-nya juga sudah saya sediakan tutorialnya, jadi sudah lengkap. Nah, nanti tinggal menyesuaikan dengan perangkat lunak yang kalian buat. Ya, itu tinggal menyesuaikan itu saja. Oke, di sini kemudian di sini saya buka Kulinonya. Nah, ini ya untuk pertemuan 11 dokumen analisis SKPL.
Kemudian ini kita akan membuat dokumen analisis. Untuk link materinya saya sediakan banyak. Nah, ini untuk link online meetingnya tadi yang saya share di grup. Ya, ini linknya mengarah ke link Zoom tadi. Kemudian link rekamannya ini nanti saya upload ya. Untuk rekaman hari ini saya upload nanti. Kemudian ada tutorial pengisian dokumen SKPL part 1. Nah, nanti untuk part 1-nya kalian lihat link ini. Kemudian cara membuat use case-nya kalian lihat di link ini. Kemudian Pak, untuk aplikasinya download di mana? Nah, ini saya sediakan juga ya untuk download software untuk membuat use case-nya. Nah, jadi sudah lengkap, nanti tinggal rekaman online meeting hari ini saja. Nah, ini jangan lupa untuk absen ya, saya berikan waktu sampai tanggal 4 Juni ya, kurang lebihnya 5 hari, silakan nanti diisi. Ya, karena ini penting untuk mencatat kehadiran kalian. Sudah ada 2 orang yang absen, yang belum absen bisa mengisi. Kemudian untuk penugasannya di sini kalian download template-nya ya. Ya, ini yang jarang mengerjakan tugas, mohon tugas ini dikerjakan karena ini nilainya lumayan besar ya. Download template-nya di sini, kalian klik saja download template, kemudian tugas 8 ini apa namanya? Instruksinya seperti yang tadi saya jelaskan. Waktu pengumpulannya kurang lebih 1 minggu. Jadi kalau ini hari Senin, kalian nanti kumpulkan maksimal hari Minggu depan. Kalau mau langsung dikerjakan boleh hari ini juga dikumpulkan, silakan. Nanti kalau telat nilainya hanya 60 ya maksimal. Pak, kalau telat 1 detik ya tetap 1 detik. Kemarin ada yang mengumpulkan ya di mata kuliah lain itu telatnya 1 detik ya, ada gitu. Ya mau 1 detik, 2 detik, kalau di situ muncul tulisan Anda terlambat mengumpulkan, biasanya ada keterangannya ya, submission late atau pengumpulan terlambat, ya tetap dianggap terlambat gitu ya, walaupun 1 detik ataupun 1 menit. Kemudian harap dikerjakan dengan serius ya, tidak ada alasan susah karena sudah saya sediakan juga tutorial dan ini ada contohnya ya, ada contoh isiannya seperti apa. Kalian lihat saja, kemudian ada pembuatan use case-nya juga sudah ada. Kalau ada alasan Pak, software-nya nggak punya, ini sudah saya sediakan juga. Jadi sudah komplit lah, ini ada beberapa link untuk bisa kalian simak dan kalian download untuk software-nya. Oke, saya kembali ke slide lagi tadi. Ya, untuk di slide-nya tadi sampai dengan ya ini tadi tutorial pengisiannya sudah saya jelaskan ya di Kulino, nanti kalian tinggal klik saja. Untuk ini part 1 kalian cukup yang part 1 dulu. Nah, sekarang kita akan menentukan ya kelompok tadi sudah pilih sendiri ya, tapi saya perlu mendata ini untuk ketuanya ya, ketua kelompoknya. Jadi biar nanti ada apa namanya, ada mahasiswa yang belum dapat kelompok bisa tahu gitu ya. Khusus yang datang nanti saya cek dulu. Oke, untuk kelompoknya siapa bisa raise hand ketuanya? Bisa raise hand yang menjadi ketua atau perwakilan lah. Perwakilan dari kelompok. Ada yang mau raise hand untuk, nah ini sudah ada. Ini yang raise hand cukup perwakilan ya. Oke, 1 Mas M. Arif Syafi'i, Mas Adentia, kemudian Mas Fabian, ada Mas Iqbal,
M equal. Ada Mas Arif Munawar. Oke, ada lagi? Ya baru 5 ya. Mas Habib Akbar ikut kelompok siapa? Ya, ada lagi Mbak Anissa. Mas Habib Akbar ikut kelompok siapa? Suaranya belum kedengar, Mas. Dengar, Pak. Ya. Ikut kelompok siapa, Mas Habib? Saya udah ada kelompok sendiri, Pak. Berarti belum, bukan yang di sini. Yang tugas itu, yang tugas pertama. Oh, tapi nggak hadir anggotanya. Oke, Mas Axel. Sudah ada kelompoknya? Belum ada, Pak. Belum. Nanti ikut yang kelompok lama atau cari lagi yang baru, Mas? Kalau yang lama dulu saya dipilih Pak Egi jadi ketua, tapi tidak berkelompok, Pak. Saya sendiri, Pak. Oh iya, oke. Berarti nanti cari kelompok yang masih kosong ya. Nanti kalau sudah diposting di grup bisa ketahuan ya yang masih kosong. Ya, Pak. Ya. Kemudian siapa nih banyak? Saya tanya dulu deh biar jelas. Sudah ada 6 kelompok nih yang resen. Kemudian Mas Ali Zainal Abidin. Ikut kelompok siapa? Belum tahu, Pak. Oke, belum ya. Belum ada yang resen itu, belum ada kelompoknya. Belum ini. Bukan itu, bukan yang resen ya. Bukan. Bukan ya. Bukan, Pak. Oke. Nanti bisa gabung tuh sama Mas Axel tuh. Iya, Pak. Oke, Mas Andika, Andika Julian. Ikut kelompok siapa? Mas Andika, Andika Julian. Nah, kemana orangnya? Oke, Mas Daniel. Andika Daniel. Julian ikut kelompok saya, Pak. Oh, Mas Habib. Iya, iya, iya. Nah. Mas Daniel ikut kelompok siapa, Mas? Saya Muhammad Arif sama Muhammad Arif, Pak. Siapa? Sama Muhammad Arif. Arif Syafi'i ya? Ya, kelompok kemarin. Oke, dilanjutkan ya. Oke, sekarang Mas Didik Trisatya ikut kelompok siapa ini? Saya kelompoknya Mas Adentia, Pak. Oke, Mas Adentia. Ya. Oke. Terus Mas Gilang Abimanyu. Ini kelompoknya siapa, Mas? Saya ikut kelompoknya Mas Arif Munawar. Oke, Mas Arif ya. Mas Ya, Helmi. Ikut kelompoknya Mas Arif Munawar juga, Pak. Oh ya, sama ya. Oke. Muhammad Hidayat Nur. Belum ada, Pak. Oke, nanti bisa gabung Mas tadi, Mas Axel ya. Baik, Pak. Muhammad Dafa. Ikut Arif Nawar, Pak. Oke, Arif Munawar. Muhammad Rizal. Saya ikut dengan Fabian Ivan, Pak. Kemudian Mas
Ricky Hanendio, ikut kelompok siapa? Arif Munawar, Pak. Oke, sudah ada ya. Rizkianto dan di Wibowo. Kelompoknya Mas Adendia, Pak. Oke. Terus Mbak Septiana ini ikut siapa? Saya ikut Muhammad Arif, Pak. Oh, Muhammad Arif Syafi'i ya. Oke. Mas Ujang Aji ikut siapa nih? Halo Mas Ujang. Suaranya belum ada ya. Ya kalau trouble bisa lewat chat ya. Kemudian ada Mas Yudo Suryo, ikut siapa Mas? Ikut kelompoknya Muhammad Arif, Pak. Oke. Ya. Ya, Mas Ujang, ikut kelompok siapa Mas? Oh, belum dapat. Ya, Mas Ujang tadi bisa gabung Mas Axel ya. Oke, untuk kelompok saya kira sudah clear. Nanti kalian tinggal posting di grup WA. Saya akan ya, sebentar. Saya akan posting di grup WA untuk kameranya trouble ya. Nanti saya posting di grup WA untuk posting anggota kelompoknya. Tes. Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Dengar ya. Oke, saya akan posting di grup untuk sebentar. Bentar, mohon ditunggu untuk kelompoknya. Kelompok SKPL. Jadi kalian nanti tuliskan kelompoknya. Jadi yang ngisi pertama nanti jadi kelompok 1 ya. Topiknya ini berarti topik softwarenya nanti apa? Siapa yang cepat dia yang dapat ya. Jangan sampai sama nanti antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ini maksimal 5 orang ya. Satu kelompoknya. Oke, itu di grup sudah saya posting. Untuk kelompoknya biasanya ada pertanyaan, ini kan 2 kelas ya. Karena 2 kelas, boleh nggak lintas kelas ya? Jawabannya boleh, silahkan. Yang penting masih dalam satu grup ini ya, 4801 dan 4802 ya, jangan kalau beda grup ya. Karena kita masih satu grup, maka kalian boleh jadi satu kelompok ya. Misalkan Mas Arif ini 4801, kemudian Mas Adentia ini 4802, contoh ya. Boleh nggak jadi satu kelompok? Silakan boleh gitu ya. Itu sebagai contoh saja. Ya, jadi
biar tidak ada pembatas gitu ya, silakan. Boleh-boleh saja. Nah, ini sudah ada yang isi, Mas Arif ya, Muhammad Arif. Topik menyusul nggak apa-apa kan, Pak? Boleh. Yang penting jangan terlalu lama. Nanti kalau menurutnya terlalu lama, keburu diambil kelompok lain gitu ya. Baik, Pak. Boleh. Yang penting ditulis dulu nama kelompoknya ya. Nanti bagi yang belum dapat kelompok bisa bergabung ke yang masih belum 5. Tapi tentunya harus izin ke ketuanya dulu. Boleh nggak saya gabung gitu ya. Nah, itu nanti silakan yang belum dapat kelompok bisa cari kelompok yang masih kosong atau masih belum 5 lah, istilahnya seperti itu. Oke, kita ke diskusi ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan jika ada pertanyaan. Ya, silakan. Kalau mau bertanya, bisa dinyalakan mikrofonnya. Berhubung matkul PPL dan SRE dosennya sama ya. Kalau gini, kalau di PPL itu nanti harus ada aplikasinya, harus jadi. Kalau di SRE ini kita hanya belajar membuat membuat SKPL-nya saja, tapi tidak sampai aplikasinya harus jadi. Nah, kalau kelompoknya sama apa beda, Mbak? Ini Mbak apa, Mas ya? Mbak. Anggota kelompoknya sama apa beda dengan yang di PPL? Sama ya? Ya. Ya, kalau sama boleh, silakan. Tapi ya itu ya bedanya ya. Kalau di sini nanti kita hanya bahas SKPL, tapi kalau di PPL nanti harus jadi aplikasinya itu. Nanti kita bahas di hari Rabu untuk PPL ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Oh, kelompok satunya masih kosong. Silakan diisi kelompok 1. Mas Iqbal ya, Mas Iqbal kelompok 3 itu bukan kelompok 1. Mohon diperbaiki itu ya. Urut ya 1, 2, 3 ya. Jangan dibeda-bedakan. Ya, jika nggak ada, oh ya, ada contoh untuk topiknya tidak, Pak? Ya, ada. Banyak contoh. Ya, saya tunjukkan. Bentar. Nah, topik ini terkait dengan apa namanya? Terkait dengan software atau aplikasi yang di ini ya, yang di analisis. Oke, untuk contohnya saya lihat dulu di sini. Oke, sebentar. Ya, ini ya untuk contohnya, ini contoh ya, tapi jangan ditiru ya karena ini sudah dipakai oleh orang lain. Ada sistem booking vaksinasi, kemudian ada
Kok nggak ada topiknya. Sistem booking vaksin, kemudian ada sistem rumah sakit ya. Ada juga manajemen rumah sakit, kemudian ada juga misalkan informasi kuliner Kota Semarang, ada juga misalkan aplikasi kuliner Jawa Tengah. Nah, ini contoh-contoh saja ya. Kemudian mungkin ada juga sistem penjualan baju, ada juga misalkan sistem pemesanan tiket bioskop, ada juga sistem pengenalan budaya Jawa Tengah, ada juga pengenalan edukasi mengenai pariwisata Jawa Tengah dan Yogyakarta, informasi wisata kuliner Kota Semarang. Nah, nanti kurang lebihnya seperti itu ya, Mas Arif Syafi'i ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu topiknya. Nanti untuk temanya sendiri biasanya saya tentukan ya, temanya yang pertama bisa mengenai kuliner daerah ya. Kemudian ada juga misalkan mengenai kebudayaan Jawa Tengah, atau mungkin mengenai COVID ya. Nah, temanya mengenai ini. Nanti Mas Arif ataupun yang lain bisa memilih dari topik-topik tersebut ya. Kuliner daerah Jawa Tengah, kebudayaan Jawa Tengah, COVID-19 dan lain sebagainya. Nah, ini bisa memilih dari beberapa pilihan tema tersebut. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mas Adentia mungkin mau bertanya? Atau sudah jelas? Sudah jelas ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Nanti silakan, ini sudah banyak yang mulai nulis di grup, tapi mohon diurutkan ya, diurutkan penulisan kelompoknya 1, 2, 3, ya sudah ada 4. Nanti topiknya silakan diisi ya, topiknya input nilai, ini input nilai apa ya? Jadi yang dibuat itu bukan aplikasi cuman satu interface ya, seperti input nilai, bukan, tapi buat misalkan sistem pengelolaan penggajian karyawan, atau mungkin sistem penilaian mahasiswa, tapi tidak hanya satu interface, tapi ada beberapa. Ini Mas Iqbal bisa ini ya, nanti topiknya bisa diperbaiki lagi. Oke, sambil jalan nanti bisa kalian tanyakan ke saya kalau belum jelas. Kalau tidak ada pertanyaan ya, karena nanti ini sudah pertemuan 11, 12, saya belum dapat info lagi mengenai pertemuan ke-13 ya, mengenai tatap muka online. Yang mungkin, tatap muka ya, pertemuan tatap muka di kampus. Yang mungkin masih di luar Semarang, mungkin ini sudah mulai banyak yang cari kos-kosan lagi ya, cari kontrakan dan lain sebagainya. Nah, yang masih di luar Semarang bisa mempersiapkan ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya foto dulu. Terima kasih, Pak. Ya. Saya foto dulu ya. Jangan keluar dulu ya. Oke, saya foto dulu. Silakan dinyalakan videonya. Ya, silakan dinyalakan videonya. Saya foto dulu untuk dokumentasi. Nah, pakai yang ini aja. Silakan yang belum nyala videonya, saya foto.
Ya, bentar. Oke, silakan dilihat ke kamera. Saya hitung. 1, ya bisa jempol ya. 1, 2, 3. Oke, saya lihat dulu di gambarnya. Ya, sudah bagus. Terima kasih atas kehadirannya ya. Silakan nanti dilanjutkan untuk diskusi kelompoknya dan tentukan topiknya segera diposting saja biar tidak dipakai oleh kelompok yang lain. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Sama-sama.